bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 28 Ramludin SPD MPD. Yang terhormat Ibu Kaki Matyasari SPSI MPSI dan Ibu Andris Pitariado DPT SST Klub selaku narasumber acara. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 20 serta teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Sehingga di pagi hari ini yang cerah ini dapat berkumpul di tempat dalam acara forum diskusi Semaja dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Muhammad SAW, semoga kelak di yaumul kiamah nanti kita mendapat sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, perkenalkan saya Nada Ulia Putri yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Maja, 3. Sambutan, 4. Penyampaian materi pertama, 5. Istirahat, 6. Penyampaian materi kedua, dan 7. penutup. Mengawali acara pada pagi hari ini, yakni pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Maja yang akan dipimpin oleh Akla Olivia Majaya. Kepadanya kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Ayo
Silakan duduk kembali. Acara selanjutnya yakni pembacaan doa oleh Ibu Sukiyati SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, anugerahkanlah putra-putri kami ini menjadi putra-putri yang saleh-salehah, hamba-hamba pilihan-Mu yang akan berjuang nanti di masa yang akan datang, berkiprah untuk kemajuan bangsa dan negara ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal wa usil sawaba ma qara'nahu minal Qur'an wa ma halalna wa ma sabahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilah ila hadarati habibina wa qurrati ainina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi summa ila hadarati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'al malaikatil muqarrabin khususan ila hadarati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu summa ila hadarati Syekh Ja'far As-Sadiq summa ila hadarati Bang Said summa ila hadarati Sayyid Nurul Sallallahu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi shakaratil maut wa najatan minan nar wa na'udzu bika min syaqatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما kama rabbayani shaghira. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Dilanjutkan acara berikutnya yaitu sambutan oleh Ibu Agustini Dwi Atangli SS selaku Wakapuswan SMA Negeri 2 Kudus. Kepada beliau Ibu Agustini Dwi Atangli SS kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu narasumber, Ibu Andres, kemudian Bu Prati, yang kami hormati Bapak Ibu guru, pendamping, pembina OSIS, dan yang saya sayangi, saya banggakan semua siswa siswi yang hadir di acara ini. Apa kabarnya? Sehat? Sakit? Sakit kenapa kamu? Saya harap semua yang hadir di sini gembira, sehat semua. Mohon izin Ibu narasumber mungkin menyita waktu Ibu dalam bertugas di hari ini, juga anak-anak kita luangkan waktu untuk bergabung pada acara forum diskusi SMA 2 yang mengangkat edisi remaja masa kini tentang antara cinta dan cita-cita menjadi dukungan atau susu gangguan. Menginformasikan ibu-ibu bahwa kita itu ada forum diskusi SMA 2 yang mengangkat tema-tema yang sedang fenomena atau mungkin menjadi agenda yang perlu kita bahas. Yang ini sebenarnya kita adakan berguna untuk biar anak-anak itu punya penalaran, dia punya daya analisis, juga keberanian untuk berpendapat. Jadi fenomena remaja itu kan memang mereka biasanya musik dan olahraga. Coba kita ajak mereka untuk punya tradisi-tradisi diskusi. Di samping kita juga ada forum belajar life skill yang mengajak anak-anak untuk mencari keterampilan untuk masa depan. Ya, kita niatnya menjadi double track school, walaupun mungkin tidak semua tercover, tapi paling nggak ada beberapa siswa yang bisa mengikuti acara tersebut. Dan kali ini OSIS menginisiasi tema cinta dan cita. Sebenarnya apa yang terjadi? Mungkin ini sesuatu yang wajar-wajar saja. Kira-kira kalau Nabil suka sama cewek kelas 11, wajar apa enggak? Wajar. Veto udah punya pacar, wajar apa enggak? Wajar. Yang tidak wajar yang bagaimana? Jadi memang usia-usia kalian, usia-usia remaja itu mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis. Tapi yang menjadi penyimpangan bila hal itu menjadi permasalahan-permasalahan yang menuntut di kemudian hari. Nah, kali ini kita mengundang Bu Prati, beliau adalah dosen psikologi UMK, dan Bu Andres yang kebetulan juga bagian dari keluarga SMA 2 karena beliau adalah ibu dari Nayo Tama, ya, yang Mas Nayo ya kan, yang kemarin baru aja lulus. Dia adalah bidan. Jadi kita akan berbicara tentang cita dan cinta dari perspektif psikologis dan mungkin ke masalah fisik dan kesehatan nanti. Jadi kita jangan sampai cinta itu menimbulkan masalah-masalah yang tidak baik. Mungkin perlu dikaji juga sebenarnya satu lagi kita cita dan cinta dari segi sosial. Tapi nanti waktunya akan panjang. Semoga Bu Prati dan Bu Andres dengan penuh kemakluman melihat anak-anak SMA 2 dengan segala macam ini coraknya. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi kita untuk lebih baik. Ya. Demikian dari saya mohon maaf bila penyajian atau persiapan acara ini terjadi kurang sana sini. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, sampailah kita pada acara ini, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Andris Pitariatun, PD RSP.
Pemaparan materi yang pertama oleh Ibu Prati Madyasari SPSI MPSI yang sekaligus tanya jawab yang akan dipandu oleh Ibu Afi Himawati SPD MLI. Kepada Ibu Afi Himawati SPD MLI kami persilahkan untuk memimpin diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Prati dan Ibu Aris serta Bapak Ibu guru yang mendampingi anak-anak. Yang saya sayangi anak-anakku semuanya yang pada pagi hari ini dikumpulkan dalam acara forum diskusi SMA Negeri 2 Kudus yang nantinya bentuknya diskusi, jadi kalian bisa mengikuti dengan seksama bahwa tema yang diangkat pada pagi hari ini berkaitan dengan antara cinta dan cita-cita menjadi dukungan atau justru gangguan, edisi remaja masa kini. Ya, yang dikatakan remaja adalah usia yang sudah menginjak 16 sampai 22 tahun ya Bu untuk pria, dan wanita 12 sampai 21 tahun. Nah, berarti kalian sudah termasuk kategori remaja, otomatis sudah mengenal yang namanya cinta. Nah, makanya dalam forum ini kita akan membahas tidak melulu soal cinta, tapi masa depan juga perlu diperhatikan. Jadi ada kesamaan tujuan. Apakah kalau kita mengenal cinta nanti cita-cita kita akan terganggu? Nah, itu akan dikupas tuntas dalam kedua bidang, dari bidang psikologi dan bidang kesehatan. Oke. Untuk aturan diskusi ya, saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, peserta ya saya ingatkan selama acara Fordisma tidak memainkan HP. Ya, tidak memainkan HP. Silakan HP-nya disimpan di laci meja atau di saku saja. Silakan dimasukkan dulu supaya bisa mengikuti acara ini dengan baik. Ya, tidak memainkan HP serta menyimak secara keseluruhan penyampaian dari narasumber. Ya, dan menyiapkan pertanyaan. Ya, menyiapkan pertanyaan nanti di sesi tanya jawab. Gitu ya. Untuk narasumber pertama saya sampaikan biografinya dari Bu Prati. Beliau dipanggil Bu Prati. Beliau Bu Prati Madyoratri SPSI MPSI psikolog, biasa dipanggil Bu Ratri, merupakan psikolog bidang pendidikan yang memiliki pengalaman praktik sejak tahun 2017 sampai saat ini. Nah, memiliki karakteristik pada masalah individu, kelompok, ataupun keluarga yang berkaitan dengan kasus psikologi, pendidikan, dan parenting. Dalam proses konseling dan psikoterapinya biasanya menggunakan pendekatan CBT, mindfulness, person center, dan psikologi positif. Nah, ini beliau memiliki pengalaman yang sangat banyak, baik itu dari hasil buku, modul, dan pendidikannya. Beliau mengawali pendidikan di 2012 sampai 2016, sampai melanjutkan lagi 2016 dan 2020. Saat ini beliau berprofesi sebagai dosen di UMK bidang psikologi. Itu sepenggal riwayat pengenalan kita terhadap Bu Prati. Untuk memulai acara diskusi, nanti kalian mengikuti dengan baik ya, yang menyiapkan satu pertanyaan. Oke, kepada Bu Prati Madyoratri saya persilakan. Cik.
Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Selamat pagi semuanya. Lemes ya? Belum sarapan? Ini sudah ada snack. Dinikmati. Kurang, Masya Allah. Porsinya double ya Mas ya? Harus nasi. Oke. Oke, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di SMA 2 ada tagline gak? Gak ada? Kok gak ada sih? Kita buat tagline untuk khusus pagi ini ya. Kalau saya menyampaikan atau mengucap kata SMA 2, teman-teman menjawab Jaya, Jaya, Jaya. Itu ya? Oke? Sepakat? Sepakat ya? Oke. SMA 2. SMA 2. Oke. Tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya kepada yang terhormat Ibu Kepala SMA 2 Kudus dan jajarannya, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan yang ada di SMA 2 Kudus, dan juga teman-teman semuanya yang berbahagia. Terima kasih untuk kesempatannya diberikan amanah untuk sharing pada pagi hari ini berkaitan dengan cinta dan cinta. Kira-kira siapa yang mengusulkan tema cinta dan cinta ini? Siapa? OSIS. Kenapa tertarik dengan cinta dan cita? Gimana Mas? Mas siapa namanya? Hah? Irsya. Gimana Mas? Ayo, tadi kamu jawab apa? Oke. Cinta dan cita ini adalah dua unsur yang saling keterhubungan ya sebenarnya ya. Dan tadi disampaikan temanya, apakah ini akan menjadi dukungan atau malah kegangguan gitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail lagi terkait dengan sebenarnya cinta dan cita ini bisa nggak ya berjalan secara beriringan? Apakah harus salah satu dulu nih memilih antara cinta atau cita, atau keduanya bisa kita jalankan berdua bersama-sama seperti itu? Bisa lanjut Mas? Sebelumnya? Nah, ini tadi sudah diperkenalkan ya sama Ibu Afi bahwasannya saya adalah psikolog pendidikan, fokusnya adalah di perkembangan anak, remaja dan juga dewasa, gitu. Dimana teman-teman saat ini memasuki usia remaja, gitu ya. Kemudian berkaitan juga dengan kesehatan mental dan juga trainer. Biasanya saya fokusnya di anti bullying. Lanjut. Ada yang pernah mengalami seperti yang digambar? Lagi teleponan asyik, gitu ya. Ada juga yang niatnya itu belajar, tapi di pikirannya itu terbayang ayam gitu. Sering? Ada yang pernah? Pernah. Oke. Ketika mau belajar terbayang dengan ayam, apa yang terjadi teman-teman? Gak jadi belajar? Tergantung gimana? Tergantung apa Mas? Tali atau rantai? Tergantung gimana? Oke, kalau Mas Akila gimana? Keren ya. Mas Akila sudah punya ayam? Alhamdulillah. Oke. Jadi keduanya itu adalah sesuatu hal yang penting teman-teman. Kita nggak pernah bisa untuk berinteraksi kalau kita tidak mempunyai rasa cinta. Kita nggak bisa untuk menjalankan aktivitas, kita nggak tahu arahnya kalau kita nggak punya
cita-cita, gitu ya. Tapi kalau salah satunya itu saling mendominasi, nantinya pun akan tidak bisa berimbang jalannya, sehingga nanti akan menjadi sebuah gangguan, entah itu mengganggu cita-cita atau mengganggu cintanya, gitu. Biasanya kalau anak-anak SMA itu nanti lebih prefernya kalau misalnya ada pasangan kelas 11 dengan kelas 12. Kelas 12-nya udah lulus mau melanjutkan ke Jogja. Pacarnya nggak mengizinkan, akhirnya dia tidak jadi ke Jogja karena tidak diizinkan sama ayah, gitu ya. Sehingga ini yang menghambat cita-citanya tercapai, padahal cita-citanya itu adalah kuliah di Jogja, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada 3 pilihan teman-teman. Di manakah teman-teman saat ini berada? Ada di salah satunya atau tidak sama sekali? Yang pertama, lagi semangat mengejar cita-cita? Ya tidak? Tidak? Ada yang bilang tidak tadi? Lagi breakdown ya Mbak ya. Oke, selanjutnya yang nomor 2, lagi jatuh cinta? Wah, kencang sekali semangat ya. Kemudian terakhir, atau lagi bingung nih harus milih yang mana antara cita-cita atau cinta. Yang di posisi nomor 1 siapa? Angkat tangan. Ayo. Cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari 500 siswa di sini hanya 10 siswa yang sedang fokus mengejar cita-cita. Oke, posisi nomor 2 siapa? Yang sedang jatuh cinta. Oke, masnya lagi. Ketiga, terus kalau yang nggak najum, kenapa mas? Mas Naufal. Dua-duanya apa? Oke, cita-citanya apa mas? Cita-citanya apa? Dokter. Oke, lanjut. Ada yang tahu? Asmara Gen Z? Gak ada yang pernah melihat? Enggak? Ada yang pernah? Bisa angkat tangan yang pernah? Gak apa-apa. Ini adalah salah satu sinetron yang lagi happening di dunia remaja. Biasanya kalau saya ngisi di SMA itu selalu membahas terkait dengan bagaimana menurut Bu Prapti terkait dengan sinetron Asmara Gen Z. Nah, dari pertanyaan itulah saya akhirnya mengikuti terkait dengan ada apa ya di sinetron Gen Z ini sampai digandrungi oleh para remaja. Teman-teman ini kan masuk di generasi Z juga ya, gitu. Nah, di Asmara Gen Z ini banyak problematika, banyak kompleksitas antara cinta dan cita-cita. Di mana di antara 6 ya, 8 ini mereka saling jatuh cinta, tetapi tidak menurunkan semangatnya untuk belajar, tidak menurunkan semangatnya untuk bagaimana dia bisa mengejar cita-cita. Dari 8 anak ini mereka punya gangguan masing-masing. Ada yang HPD, ada yang BPD, ada yang OCPD, dan itu adalah salah satu hal yang mereka rasakan atau yang mereka sadari, sehingga dari kelemahannya itulah dia mendapat dukungan dari masing-masing pasangannya, sehingga mereka bisa mencapai apa yang menjadi target yang mereka inginkan. Itu adalah gambaran sekilas terkait dengan sinetron generasi Gen Z, gitu ya. Lanjut. Masa remaja itu adalah fase di mana teman-teman sedang mencari jati diri. Sebenarnya saya itu lebih suka tipe cowok yang seperti apa? Sebenarnya saya itu lebih suka tipe cewek yang bagaimana? Sebenarnya saya itu cocok di pertemanan yang seperti apa?
Sebenarnya saya ini cocok di sosialnya yang seperti apa? Apakah saya termasuk dengan anak yang introvert atau saya termasuk anak yang ekstrovert? Suka tipe cowok yang seperti apa? Sebenarnya saya tuh lebih suka tipe cewek yang bagaimana? Sebenarnya saya tuh cocok di pertemanan yang seperti apa? Sebenarnya saya ini cocok di sosialnya yang seperti apa? Apakah saya termasuk dengan anak yang introvert atau saya termasuk anak yang ekstrovert? Ada yang tahu introvert ekstrovert? Ada? Nggak tahu? Tahu? Mas Noval? Halo Mas? Introvert itu kayak pendiam, terus kayak yang introvert tuh suka ngomong terus. Introvert kan gitu. Ada yang mau pendapat lain? Ada yang berpendapat lain? Setuju dengan Mas Noval semuanya? Setuju. Oke, karena ini masih lemes ya, kita speaking dulu deh biar semangat. Oke, silahkan berdiri semuanya. Mas, berdiri, semangat. Katanya mau mengejar cita-cita. Mengejar cita-cita itu harus semangat. Semangatnya itu jangan semangat gitu ya, tetapi semangat. Oke. Teman-teman, kalau saya bilang pagi, teman-teman tepuk 3 kali. Gimana? Pagi. Kalau saya bilang siang, teman-teman tepuk 1 kali. Siang. Kalau saya bilang malam, teman-teman tepuk 2 kali. Malam. Oke. Kalau saya bilang petang, teman-teman tepuknya setengah saja. Nah, nggak nyampe nyentuh ya. Oke. Pagi. Nah, masih rooming ya. Pagi berapa kali tepuknya? 3. Pagi. Siang. Siang berapa kali Mas? 1. Siang. Malam. Malam berapa kali? 2. Bukan 9 ya Mas. Kebanyakan kalau 9. Oke, petang. Kurang fokus. Mas siapa ya? Nabil. Mas Nabil Lazim. Nanti yang salah maju ke depan ya. Oke. Sudah siap? Sudah siap? Oke, are you ready? Ready. Pagi. Petang. Ya, masih ada 1 target. Oke. Malam. Pagi. Siang. Oke. Siang berapa? Ini serius ya. Kalau kali ini salah, langsung ditarik ke depan. Nanti dibantu ya Mbak, Mas, dipaksa ya. Oke, harus tepuk, tidak boleh cari aman. Oke. Malam. Udah. Pagi. Siang. Malam. Petang. Pagi. Siang. Petang. Nah, dapat ya. Maju Mas. Yuk. Mas siapa tadi namanya ya? Nabil. Yuk Mas. Yuk Mas. Yuk. Ini namanya daya konsentrasi. Ya. Oke, jangan sampai fisiknya di sini, pikirannya pengen ketemu sama ayam. Oke? Oke. Ayamnya di sini, Mas? Enggak ada. Oke, sekali lagi. Pagi.
Afif, Mas siapa? Mas Dian sama Mas Aryo, silakan. Silakan. Aryo, bukan. Bimo. Sini di depan aja cepet. 1, 2, 3, 4. Oke. Siapa yang mau mandoin? Ketua OSIS-nya siapa? Ketua OSIS? Gak ada. Ketua panitia mana? Nah, Mas mau mandoin teman-temannya? Suruh tepuk. Ayo. Pagi. Siang. Malam. Siang berapa? Fokus semuanya. 1, 2, 3. Pagi. Malam. Berapa malam, Mas? Siang. Pagi. Petang. Malam. Siang. Pagi. Petang. Oke, tepuk tangan. SMA 2. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di masa remaja seperti teman-teman boleh duduk semuanya. Di masa remaja seperti teman-teman seperti ini, itu mulai muncul daya ketertarikan antar lawan jenis, ya. Ada fenomena, ada ketertarikan dengan sesama jenis, gitu ya. Tetapi kita melarang itu semua terjadi. Kita lebih prefer kepada ketertarikan ke lawan jenis. Dan jika teman-teman ada ketertarikan dengan lawan jenis, itu adalah hal yang wajar, gak apa-apa. Asalkan punya daya untuk bagaimana bisa menekan, tidak terlalu ambisius untuk mengejar, tetapi juga tidak terlalu insecure untuk tidak berusaha bagaimana bisa mendapatkan, gitu ya. Baik cinta atau cita-cita itu kita tidak boleh insecure, tidak boleh pesimis, gitu. Kalau cita-cita kalian sebagai dokter seperti Mas Noval, ya, tadi sebagai dokter, nah kalian harus tahu dulu nih, dokter itu jurusannya harus kemana. Oh, berarti di SMA-nya harus di IPA, kemudian nanti lanjut di S1 kedokteran, gitu. Dari situ pemetaannya itu akan jelas, gitu. Sehingga meskipun kalian itu sedang jatuh cinta, tetapi masih punya daya untuk memanajemen diri, seperti yang disampaikan Mas Akila tadi. Waktunya belajar ya belajar, waktunya pacaran ya pacaran, gitu ya. Waktunya sekolah ya sekolah, waktunya organisasi ya organisasi. Jadi kita punya bagian-bagian tersendiri, sehingga ketika kita sekolah tidak tercampur dengan pacaran, ketika kita belajar tidak tercampur chattingan, ketika kita chattingan pun tidak mengganggu aktivitas belajar. Seperti itu. Lanjut. Pernahkah kalian merasa semangat belajar karena seseorang? Pernah. Berapa orang yang pernah? 1 toh? 2. Ada di sini Mas semangatnya? Gak ada. Di mana? Di sini, di SMA sini maksudnya? Iya, oke. Nah, kalau semisalan di internal SMA itu jadi suatu pemacu untuk lebih bisa semangat belajar. Bisa jadi itu jadi daya untuk bersaing secara sehat, gitu ya. Kalau Mas Veto, misal juara 1, kemudian ceweknya juara 5, jangan sampai Mas Veto ngalah untuk ceweknya, tetapi bagaimana Mas Veto bisa memacu semangat si cewek itu untuk bisa bersaing dengan Mas Veto secara sehat, gitu.
Dan itu tidak salah teman-teman, karena memang sebenarnya motivasi itu meskipun motivasi dalam diri itu yang paling utama, tetapi motivasi dari eksternal itu pun juga bisa menjadi pemicu. Bagaimana ada dorongan, bagaimana kita bisa untuk lebih bersemangat dalam belajar, seperti itu. Lanjut. Ada yang tahu apa itu cinta? C-I-N-T-A. Ada yang tahu? Cinta itu indah. Oke. Ada yang namanya indah? Tidak ada yang berpendapat? Apa itu cinta? Yang cewek deh. Dari tadi diam aja ya. Kalau sekali. Ini hari S, Selasa. Nah, Sabrina. Pas sekali. Apa itu cinta, Mbak Sabrina? Ketertarikan kepada seseorang. Mbak sebelahnya? Kekaguman. Oke. Cinta itu adalah rasa yang tidak bisa kita kontrol, ya, dimanapun bisa datang itu rasa cinta. Sehingga cinta itu meskipun bentuknya adalah emosional, gitu ya, tetapi yang perlu kita kontrol adalah perilaku kita. Apakah kita mau menunjukkan secara langsung bahwa kita jatuh cinta pada orang ini, atau kita cukup memendamnya dulu sampai pada situasi itu pas, gitu. Bisa lanjut, Mas? Kalau di dunia psikologi, next. Di dunia psikologi, gitu ya, cinta itu adalah kombinasi perasaan. Ada yang namanya perasaan sayang, ketertarikan emosional, dan juga komitmen. Menurut dari teori segitiga cinta, jadi ada cinta segitiga itu bukan suatu hal yang aneh atau awam ya, tetapi memang itu ada teorinya. Teori segitiga cinta itu ada yang namanya kedekatan emosional, gairah, dan juga komitmen jangka panjang. Nah, biasanya teman-teman yang berada di masa-masa remaja ini, bos apa? Bos muda apa? Nggak boleh gitu. Bos di dalam bidang apa? Sembako. Bapak ibunya juga sembako? Enggak. Kalau di SMA 2 ini ada berapa jurusan ibu? Nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Oh, zaman saya dulu masih ada. Saya 2012. Ya. Oh, kita sepantaran ya, Bu. Masya Allah. Kalian 2012 usia berapa? TK? Jauh sekali. Jadi teman-teman, mulai hari ini kalian harus bisa menentukan untuk 5 tahun ke depan kalian mau jadi apa. Sebelum saya berdiri di sini, sejak di kelas 3 SMP saya sudah menentukan untuk jadi dosen dan psikolog. Kenapa? Pertama, dulu saya sering banget dijadikan sebagai tempat curhat. Ada yang seperti itu? Ada? Jadi tempat curhat? Ya. Dan nggak tahu kenapa ketika mereka cerita sama saya terasa nyaman dan terasa ada solusi. Dari situ saya cari tahu kira-kira jurusan apa ya yang pas terkait dengan hal tersebut. Kemudian waktu itu saya tidak sengaja melihat Desi Ratnasari di TV. Tahu Desi Ratnasari? Nggak tahu. Nggak tahu ya zaman mereka ya Bu ya. Zaman old gitu ya. Desi Ratnasari itu adalah salah satu alasan
saya memilih psikologi? Karena ketika beliau diwawancara di TV, beliau itu menyampaikan ketika diwawancara oleh presenternya ditanya kenapa mengambil jurusan psikologi, karena alasannya sama seperti yang saya alami, yaitu menjadi tempat curhat teman-teman yang lainnya. Sehingga dari situ mulai sejak SMP kelas 3 saya berambisi untuk masuk ke psikologi gitu. Sehingga dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA ketika ditanya nanti kalau kuliah jurusannya apa? Psikologi. Cita-citanya mau jadi apa? Dosen. Meskipun pada waktu itu saya belum tahu pengetahuan secara umum, pengetahuan secara detail terkait dengan dosen itu apa, psikolog itu bagaimana, psikologi itu seperti apa, saya belum tahu secara detailnya. Tetapi saya punya satu impian, itu adalah ke psikologi gitu. Kemudian setelah lulus SMA, saya lanjut untuk mencari perguruan tinggi yang ada di psikologinya gitu ya. Dan waktu itu ini adalah ada cerita menarik. Saya tidak pernah mendaftar di universitas negeri karena di Jawa Tengah itu universitas negeri psikologi itu pasti grade-nya tuh sangat tinggi, dan saya menyadari hal itu tidak akan bisa saya capai. Daripada saya kecewa, akhirnya saya mencari yang dekat-dekat saja gitu ya. Waktu itu ada dua pilihan, UNS dan UMS. Tahu? Universitas 11 Maret dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kalau Universitas 11 Maret itu fokusnya di IPA, sedangkan saya berasal dari IPS, sehingga saya langsung daftar di UMS gitu. Nah di UMS itu kebetulan saya mendapat kesempatan untuk masuk di program khusus. Program khusus itu adalah program lanjutan S1 dan S2, di mana di S1 semester 7 itu saya sudah bisa nyicil mata kuliah S2, dan sampai saat ini saya menjadi dosen dan psikolog gitu. Jadi teman-teman sebisa mungkin mulai hari ini coba deh tentukan kalian mau jadi apa, kesukaan kalian tuh di bidang mana, passion kalian di mana, karena itu adalah salah satu langkah untuk bagaimana teman-teman nanti di usia 5 tahun 10 tahun ke depan akan menjadi seperti yang kalian angankan. Kita belajar dari mimpi gitu ya. Jangan pernah memimpikan hidup, tetapi hidupkan mimpi kalian gitu. Karena dengan kita menghidupkan mimpi kita, otomatis itu nanti akan menjadi motivasi untuk diri kita sendiri. Meskipun ada ayam gitu ya, tetapi kalau prioritas kita adalah mimpi kita, cita-cita kita, itu nanti tidak akan menghambat atau tidak akan menghalangi bagaimana kita bisa mencapai cita-cita. Lanjut. Cita-cita itu adalah bagian dari konsep diri, di mana gambaran tentang siapa kalian, kemudian apa yang kalian inginkan. Sudah kenal diri kalian masing-masing? Sudah? Sudah. Kalau sudah kenal, otomatis kalian akan tahu kelemahan dan kelebihan teman-teman itu di mana. Oh, saya lebih prefernya itu kalau saya menjadi koordinator, Bu. Kalau saya jadi leader, oh berarti kalian punya kemampuan leadership yang tinggi. Saya juga suka di komunikasi. Nah, bisa jadi itu akan menjadi passion atau cita-cita kalian di masa depan. Lanjut. Cita-cita ini berfungsi sebagai motivasi dan juga arah hidup. Jadi ketika nanti, ini kelas berapa? 11. Ketika nanti kelas 12 ditanya setelah lulus mau kemana, kalian bisa jawab nggak tahu, Bu, nanti deh ikut alurnya aja gimana, nanti deh ikut bapak ibu maunya seperti apa gitu. Karena memang di usia, meskipun teman-teman masih di usia remaja, nanti setelah lulus SMA kalian sudah masuk dewasa awal gitu. Di dewasa awal itu kalian sudah harus bisa menentukan pilihan kalian itu harus kemana, mau kemana, sehingga nanti akan terarah dan tidak akan mudah terbawa arus. Temennya ke sumur ikut ke sumur, temennya ke toilet ikut ke toilet gitu. Tapi kalian punya prinsip sendiri.
gitu. Jadi cita-cita itu bukan sekedar untuk gengsi, bukan sekedar untuk tren-trenan, tetapi juga arah hidup kalian nanti di masa depan akan seperti apa. Lanjut. Ada yang tahu ini apa? Hah? Tong air, tangki air, ya. Ini ibaratnya diri kita sendiri, teman-teman. Terkait dengan dinamika cinta dan cita-cita. Kalau tangki air ini kita penuhi dengan kegalauan, overthinking, kemudian rasa insecure, itu nanti akan menghambat kita untuk masukkan cita-cita kita ke dalam diri kita, sehingga energi kita akan mudah habis, terkuras, betul gitu. Jadi cinta dan cita itu harus seimbang takarannya di dalam diri kita. Jangan sampai ada yang terlalu dominan gitu. Kalau cita-citanya yang dominan gimana, Bu? Dominan itu juga tidak bagus. Artinya apa? Ketika kita ambisius terkait dengan cita-cita itu tidak akan bisa untuk bagaimana kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Karena kalau misalnya dominan, nantinya akan menghalalkan segala cara. Bagaimana caranya? Pokoknya saya harus masuk di kedokteran S1 UGM. Bagaimanapun caranya. Nah, ini yang menjadi hal yang sangat penting, teman-teman. Gitu. Baik itu cita-cita maupun cinta itu harus jalan seimbang. Begitupun dengan cinta. Kalau teman-teman sekarang itu punya pacar gitu ya, punya gebetan, punya orang yang kalau bahasa anak sekarang itu punya crush gitu kan. Nah, bisa dijadikan sebagai motivasi untuk bagaimana kalian bisa mengejar apa yang kalian inginkan, apa yang kalian targetkan gitu. Kalau teman-teman ada yang melihat di generasi asmara Gen Z tadi, ada tokoh yang namanya Harry. Ada yang tokoh namanya Harry. Harry itu suka dengan salah satu anak siswa di SMA tersebut. Dari awal sampai sekarang dia tidak menyampaikan kesukaannya. Dan itu dijadikan Harry sebagai motivasi. Bagaimana dia bisa berkembang, bagaimana dia bisa untuk menunjukkan keahliannya sebagai hacker gitu ya. Bagaimana caranya dia bisa memberikan kenyamanan kepada si anak yang disayangi ini gitu, sehingga rasa sukanya, rasa cintanya itu berdampak ke hal yang positif, tidak menghambat prestasinya, juga tidak menghambat prestasi anak yang disukai tadi gitu. Si ceweknya pun akhirnya bisa berkembang. Dia bisa merealisasikan hobinya sebagai anak yang suka panahan. Dia juga bisa merealisasikan dirinya sebagai anak yang suka main piano dan juga nyanyi gitu. Lanjut, Mas. Nah, cinta bisa menjadi bahan bakar untuk lari lebih jauh, tapi bisa juga jadi beban yang bikin kita menjadi berhenti untuk berlari karena kadarnya di dalam diri kita terlalu besar gitu. Sehingga kasih ruang untuk kalian bisa menyelipkan cita-cita dan cinta kalian, sehingga tidak akan ada yang menyerap energi kalian untuk mencapai keduanya. Seperti itu. Lanjut. Dampak negatif cinta terhadap cita-cita itu yang pertama, kalau kalian terlalu memprioritaskan orang yang kalian sayangi atau kalian terlalu memprioritaskan cinta kalian, bisa jadi itu nanti akan mengganggu fokus pada hubungan. Ada yang kalau pacaran itu pokoknya kemana-mana harus berdua, gak boleh temenan sama orang lain. Saya dulu pernah punya temen di SMA gitu ya. Satu kelas itu ada yang pacaran. Ceweknya ini selalu melarang cowoknya untuk berteman dengan siapapun. Ke kantin harus sama ceweknya, pulang harus sama ceweknya, olahraga juga harus berdua, gak boleh gabung dengan yang lain. Kalau kelompok A pun itu harus berdua, gak boleh di mix.
Meskipun gurunya meminta untuk di mix gitu ya, tapi ceweknya ini melarang. Nah, otomatis itu nanti akan mengganggu waktu belajar kalian. Kalian jadi terbatas dalam hubungan dengan pertemanan. Kenapa, Mas? Oke. Mereka jadi terhambat untuk bagaimana menjalin hubungan pertemanan dengan orang lain gitu ya. Atau hal ini bisa dinamakan sebagai apa teman-teman yang lagi tren? Toxic relationship. Dimana hidup kalian itu hanya dengan pasangan kalian, tidak boleh dengan orang lain ataupun teman-teman kalian. Kedua, apabila tidak dikelola dengan bijak, cinta dapat memberikan dampak negatif yang menyimpang dari tujuan pribadi demi menyenangkan pasangan. Contohnya apa, Bu? Contohnya, kalian itu sebenarnya tidak suka kalau dikekang, kan? Tapi kalian juga tidak pengen nih pasangan kalian ngambek. Kalau pasangan kalian ngambek itu pasti 1 minggu baru bisa dihubungin. Selalu blokir akun sosial media, selalu blokir WhatsApp. Status hanya diperuntukkan untuk kalian, hanya dilihat oleh kalian, sehingga statusnya itu isiannya curhatan hati, seperti itu. Nah, hal itu akan bersimpangan dengan apa yang menjadi tujuan kalian. Kalian yang awalnya itu bisa berinteraksi dengan orang lain karena ada keterbatasan dengan pasangan ini, sehingga kalian terbatas. Kemudian yang ketiga, konflik hubungan yang akan menimbulkan stres dan overthinking. Di sini yang pacaran pernah nggak berkonflik sama pacarnya? Nggak pernah, alhamdulillah. Adem ayam, rukun, harmonis ya Mas ya. Oke. Kemudian yang keempat adalah siswa berprestasi yang nilainya akademik menurun drastis setelah pacaran intens. Ada cerita di salah satu SMA Kudus juga. Dulu ketika saya mengisi, beliau akhirnya datang ke saya untuk konseling secara pribadi, gitu ya. Dulu dia ini adalah anak yang terkenal pintar di kelasnya, di sekolahannya, maaf. Jadi kalau dihitung paralel, dia itu juara satu sekolahan. Nah, di suatu ketika dia itu tertarik dengan anak yang suka organisasi tetapi tidak berprestasi secara akademik. Secara organisasi bagus, secara interaksi dengan guru juga bagus, secara komunikasi dengan teman-temannya oke. Tetapi ternyata ketika mereka menjalin hubungan, mereka sadar si anak ini sangat posesif, menghambat segala aktivitas si ceweknya. Sehingga kalau misalnya ceweknya itu mau belajar kelompok, itu selalu dilarang gitu. Kalau misalnya ceweknya ini tidak nurut, cowoknya selalu ngancem bagaimana dia akan ngomong di sosial media, bagaimana dia akan memfitnah, bagaimana dia akan merepost foto-fotonya dan sebagainya gitu. Sampai si anak ini ketakutan, benar-benar ketakutan gitu ya. Mau keluar nggak bisa, mau bertahan pun nggak sanggup gitu. Dia sadar sudah masuk pada toxic relationship, tapi dia takut untuk keluar karena nanti takutnya akan melibatkan orang tua dan sebagainya gitu. Nah, pada akhirnya kita jadikan sebagai mediasi gitu ya, kita jadi mediator untuk memediasi hubungan mereka. Karena memang si cowok ini sangat obsesi dengan si ceweknya gitu. Itu yang bahaya betul. Jadi cinta itu harus ada batasnya. Kalau terlalu cinta itu masuk pada obsesi. Karena kalau obsesi itu akan menghalalkan segala cara yang tidak disukai oleh pasangan pun itu akan dilakukan asalkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Dan masa remaja ini masih masa labil gitu ya, masih iya enggak gitu, belum bisa menentukan iya atau enggak. Next, cinta memang bisa jadi penyemangat, tapi kalau salah arah cinta justru bisa membuat kita kehilangan fokus, kehilangan arah, bahkan kehilangan diri sendiri. Lanjut.
cinta tapi menjadi gangguan. Karena apa menjadi gangguan? Hubungan tidak sehat seperti yang saya ceritakan tadi gitu ya. Ini cerita real ya teman-teman. Jadi di realitasnya itu selalu akan ada pasangan yang mungkin terjebak dalam hubungan yang toksik atau hubungan yang beracun. Kadang kita sebagai orang lain itu bisa melihat, tapi mereka yang ada di posisi itu tidak bisa menyadari. Dan itu wajar, karena mereka lagi dalam kondisi yang berbunga-bunga, bahagia dengan pasangannya, meskipun dia sangat tidak memiliki atau sangat direndahkan atau bahkan mengalami sebuah kerugian gitu. Karena dampaknya nanti akan pada kesehatan mental yang terganggu, depresi, kemudian jadi antisosial, pendiam dan lain sebagainya. Lanjut. Kalau kamu sayang aku, jangan kuliah jauh-jauh ya. Ini adalah contoh manipulasi. Kalau kamu sayang aku, pokoknya kamu kemana-mana harus sama aku. Kalau kamu sayang aku, pokoknya setiap pulang dan berangkat sekolah kamu harus jemput aku. Gitu. Nah, itu adalah salah satu kalimat manipulasi. Kelemahan kalian dijadikan sebagai alasan untuk bagaimana dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Lanjut. Lalu bagaimana caranya menyambungkan antara cinta dan cita-cita? Gimana caranya? Ada yang tahu? SMA 2? Lanjut Mas. Kenali prioritas dulu ya teman-teman. Kalian lebih prioritas ke mana? Mimpi kalian kah? Atau ke cinta kalian kah? Atau ke diri kalian? Karena cinta itu bukan hanya sekedar kita cinta dengan orang lain, tetapi juga bagaimana kita cinta dengan diri kita sendiri. Gitu. Itu yang lebih utama. Prioritaskan diri kalian dulu. Kalau kalian mau menyumbangkan benih atau menyumbangkan sebuah bunga, kalian harus punya bunga itu dulu. Sama, kalau kalian pengen orang lain bahagia, kalian harus punya kebahagiaan itu dulu. Gitu. Kemudian komunikasi sehat dengan pasangan. Jadikan momen kalian bersama itu sebagai ajang untuk bagaimana caranya kalian mengaktualisasikan diri, bagaimana kalian bisa mencapai cita-cita, bagaimana kalian bisa untuk mempertahankan prestasi dan berikan batasan waktu. Kalau pacaran ya udah cukup di jam istirahat sekolah saja. Setelah itu kita masing-masing, gitu. Jadi ada batasan tetapnya. Kemudian evaluasi diri secara rutin, gitu ya. Jangan lupa me time. Untuk yang ciwi-ciwi, cowok-cowok healingnya apa? Mendem. Astagfirullahaladzim, tak boleh ya. Oke, lanjut. Cinta yang sehat itu akan menjadi fondasi masa depan yang lebih baik ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian berpasangan tapi menghambat prestasi, sudah jelas itu tidak membawa dampak yang baik. Segera evaluasi diri dan segera tinggalkan. Jangan dipertahankan, karena kita nggak pernah bisa untuk merubah orang lain. Jangan ada asumsi bahwasanya nanti kalau dia pacaran sama saya pasti berubah. Nggak bisa. Karena kita nggak tahu bagaimana riwayatnya ketika dia usia 0 sampai hari ini. Kita nggak mungkin merubah dari 0 sampai hari ini yang 18 tahun ya kalian ya. 18 tahun itu kemudian kalian rubah makjren dalam waktu 1 bulan, itu nggak mungkin. Mungkin ketika pacaran bisa nih 1-2 bulan, tapi kalau sudah jalan 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 12 bulan, bisa jadi dia akan kembali seperti yang dia inginkan sendiri, seperti yang dia semula.
Kayak gitu. Next. Kalau benar cinta, kamu akan dukung aku jadi sukses dulu. Nah, ini juga jadi sebuah kata manipulasi. Cewek itu butuh kepastian ya, iya kan? Gak mungkin digantung terus ya. Ada yang HTS-an? Tahu gak HTS Bang? Wis. Pengalaman Mas. Ya, jadi jangan jadikan kesuksesan kalian itu untuk menggantungkan anak orang. Ya, kalau kalian mau prioritaskan cita-cita kalian, ya udah sampaikan. Jangan sampai iya enggak gitu. Kasihan, nanti ada yang nunggu gitu ya. Lanjut. Nah, kesimpulannya teman-teman, kalau cinta dan cita-cita itu bisa beriringan, asalkan satu apa? Pahami diri. Pahami dulu kamu itu maunya apa, gimana, kelemahan dan kelebihan kalian itu apa. Sadari dulu target kalian itu bagaimana. Kemudian jaga batasan. Ya, kalau kalian punya daya tarik itu normal, wajar. Yang perlu dikontrol adalah perilakunya. Jangan sampai itu menunjukkan ambisius yang tinggi sehingga kalian menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kemudian yang terakhir adalah pilih hubungan yang sehat. Ketika kalian menyadari hubungan kalian itu sudah tidak sehat lagi, segera keluar dari hubungan tersebut. Sesulit apapun kalian keluar dari hubungan yang toksik, akan lebih sulit ketika kalian harus bertahan. Betul. Gitu. Jadi jangan pernah merasa harus mengorbankan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian miliki untuk menyenangkan orang lain atau terutama pasangan, gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu bisa jadi evaluasi teman-teman semuanya. Nanti kita lanjutkan pada diskusi tanya jawab. Saya harap akan banyak diskusi di sini ya, karena cinta dan cita-cita ini akan menjadi suatu pembahasan yang tidak akan ada habisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman untuk bumi praktik, terima kasih untuk isiannya Bu Roti pada pagi hari ini. Silakan untuk anak-anak untuk sesi selanjutnya tanya jawab. Ya, dilihat sini dua penanya. Silakan satu perwakilan, laki-laki satu, perempuan satu. Silakan Mbak. Kalau nggak ada yang bertanya nanti tak tanya loh ya, ganti. Mas Amin Zaki, Timothy, ayo. Tito, perwakilan sini, silakan. Ayo siapa yang mau bertanya dulu? Mas Fafa? Mbak Fanya ya, Mbak Fanya, perwakilan yang perempuan. Mbak Swita, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asmita Fitrati Lamsari dari sebuah Liga. Tadi kan ada kayak kalau misal dia udah hubungannya udah toksik, dia kan kayak nilainya tuh nggak naik gitu. Tapi gimana kalau misal hubungannya tuh toksik, tapi malah nilainya tuh naik? Itu gimana ya? Pertanyaan yang bagus. Sekarang perwakilan dari laki-laki, Mas Irsya. Kamu tak tanyain segitiga tadi isinya apa? Yang disampaikan sama Bupati ya, tadi ada segitiga. Silakan tanya.
Ada cukup, Mas Mayo. Silakan yang lain, laki-laki perwakilan siapa yang mau bertanya? Iya, iya. Apa mau dijawab dulu, Bu? Oke, baik. Mbak siapa tadi yang tanya? Aswita. Aswita. Hubungannya toksik, tetapi prestasinya malah meningkat gitu ya. Itu adalah sesuatu hal yang perlu kita apresiasi. Di mana dalam kondisi hubungan toksik, tetapi masih bisa mempertahankan prestasi bahkan meningkat, gitu ya. Tetapi juga perlu dilihat dulu kondisi secara psikologisnya, kondisi mentalnya itu seperti apa. Kalau semakin tertekan, meskipun prestasi tetap bisa meningkat, tetapi yang prioritas adalah kondisi mental. Kondisi mental itu tidak bisa kita bohongin kalau kita terlalu banyak ditekan seperti peer. Tahu peer teman-teman? Peer. Peer. Bukan buah. Apa namanya? Per. Oke, bahasa khususnya per. Tahu per? Tahu. Per itu kalau ditekan itu kan kecil ya atau pendek ya. Tetapi ketika dilepas itu gimana? Melar, bukan. Ada pantulannya tinggi gitu. Nah, sama kondisi psikologis kita. Semakin banyak masalah yang kita tekan, di suatu momen kita nggak kuat untuk menahan itu semua, maka hal itu akan meluap, akan meledak. Sama halnya dalam istilahnya seperti lemari. Ketika teman-teman memaksakan semua masuk ke lemari itu bisa dikunci. Tetapi kalau sekalinya dibuka, lemari itu akan berantakan. Karena memang sebenarnya daya tampungnya tidak demikian. Nah, sama seperti kondisi mental kita, kondisi psikologis kita. Kalau kita terlalu memaksakan diri untuk bertahan di hubungan yang tidak sehat, nantinya juga tidak akan baik di kondisi mental kita. Meskipun kita bisa mempertahankan prestasi, tetapi yang lebih utama adalah mental dulu, gitu. Karena bagaimana kita menghadapi dunia luar, bagaimana kita menghadapi tantangan itu berasal dari kekuatan psikologis, seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah menyadari hubungan itu toksik, kemudian bisa dikomunikasikan dengan pasangannya, coba komunikasikan dulu. Tetapi kalau tidak bisa, segera untuk berakhir, segera untuk pergi dari hubungan tersebut. Seperti yang saya sampaikan tadi, sulitnya kita untuk pergi akan lebih sulit ketika kita harus tetap bertahan. Seperti itu Mbak Aswita, ya. Cukup Mbak Aswita, ada feedback lagi? Cukup. Lanjut pertanyaan berikutnya, Mbak. Silakan Mas. Perkenalkan, saya Yunati Syedika dari kelas XE6. Tadi dibilangin kelas 10 E6. Tadi dikatakan hubungan toksik itu yang bagaimana ya? Terima kasih. Oke. Hubungan yang toksik itu adalah hubungan yang pertama, Mas siapa? Yoga. Suka olahraga, Mas? Olahraga yoga. Iya. Hubungan yang toksik itu adalah hubungan yang saling merugikan satu sama lain, gitu ya. Tidak hanya sekedar kekerasan secara fisik, tetapi juga kekerasan secara verbal ataupun kekerasan secara psikologis. Contohnya apa? Kalau semisalan dari pasangan kalian ketika ada masalah itu memilih untuk diam, memilih untuk pergi 1 minggu, kemudian balik lagi seolah-olah tidak ada masalah. Itu juga masuk dalam karakteristik kategori sudah menuju ke toksik. Yang namanya masalah itu harus diselesaikan. Tidak bisa harus menunggu berlarut-larut. Karena kalau misalnya kita menunggu terlalu berlarut-larut, nanti akan muncul masalah baru, jadinya akan ketumpuk, gitu ya. Ada istilah kalau menyelesaikan masalah itu harus tenang dulu, Bu. Memang benar. Kalau kita menyelesaikan masalah itu harus dalam kondisi yang tenang, kepala dingin. Tetapi bukan berarti kepalanya direndam pakai es ya. Tetapi benar-benar kepala yang dingin.
win-win kedua belah pihak dalam kondisi yang legowo. Tetapi bukan berarti ada yang namanya silent treatment. Pernah dengar silent treatment? Mendiamkan pasangan berlarut-larut gitu. Kemudian datang seolah-olah tidak ada masalah. Kemudian kalau semisalnya dekat dengan teman lawan jenis langsung ngambek, posting di status, marah-marah, itu sudah masuk dalam kondisi yang toksik karena membatasi hubungan relasi pasangan itu sendiri. Seperti itu Mas Yoga. Oke. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Dari tadi, oh ya sekarang perempuan lagi, katanya Mbak Raisa mau tanya, silakan Mbak Raisa. Atau Mbak Agnes? Ya, Intan, silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Akila Jamazaya. Izin bertanya, kalau misal kita dalam hubungan yang toksik atau toxic relationship itu sebaiknya kita bagaimana cara mengatasinya, atau memang kita harus memang sudah atau kita teruskan dengan hubungan toksik itu sendiri? Terima kasih. Oke. Kalau sudah menyadari adanya ketoksikan, coba dievaluasi dulu Mbak, toksiknya itu dalam yang seperti apa, gitu ya. Ketika masih bisa dikomunikasikan dengan pasangan, coba dikomunikasikan. Artinya, kalau memang dia bisa untuk mengutamakan kenyamanan masing-masing pasangan dan sama-sama untuk mengevaluasi diri, bisa dilanjutkan. Tetapi kalau dari masing-masing ketika ngobrol, ketika menyampaikan apa yang jadi unek-unek kemudian jadi berantem, nah itu adalah salah satu kondisi yang tidak bisa untuk dirubah, sehingga perlu untuk segera diakhiri gitu. Karena salah satu cara untuk bagaimana kita bebas dari hubungan toksik adalah keluar dari hubungan tersebut. Dan percayalah bahwasannya akan ada pasangan atau akan ada orang yang benar-benar bisa terima kita dalam kondisi yang memberikan kenyamanan dan keamanan gitu. Biasanya banyak asumsi pasangan itu yang menyampaikan, nanti kalau saya nggak sama dia terus saya sama siapa Bu? Hanya dia yang jadi pasangan hidup saya, hanya dia yang cinta sama saya Bu, nggak ada yang cinta sama saya selain dia. Jadi jangan sampai ada persepsi seperti itu. Yakinlah bahwasannya akan ada pasangan yang benar-benar memberikan keamanan dan kenyamanan agar kalian itu sama-sama bertumbuh dan berkembang. Itu ya Mbak, kelihatan ya Mbak ya? Sudah? Ada pertanyaan lagi mungkin? Mas Bidian? Aryo? Oh ada, siapa? Mas PV, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Bari Pradana dari kelas 11 7. Saya ingin bertanya, bagaimana cara keluar dari hubungan toksik apabila seseorang itu tuh terjebak dalam hubungan toksik, tetapi dia tidak bisa mengakhirinya karena jikalau dia bersikeras untuk mengakhiri hubungan itu, pasangannya itu mengancam dengan beberapa ancaman yang membuat hubungan itu tetap berlanjut. Solusinya gimana? Soalnya kaum walinya tidak tahu kalau dia itu terjebak dalam hubungan toksik. Ya. Terima kasih. Oke, nah itu yang sering terjadi ya Mas. Kalau biasanya itu yang terjadi itu di perempuan. Ketika perempuan ini terjebak di hubungan yang toksik, kemudian dia ingin mengakhiri hubungan itu, si cowoknya ngancem, kalau semisalnya kamu minta putus, aku bunuh diri aja. Itu yang pertama, biasa yang terjadi. Kedua, kalau semisalnya kamu putus, kalau kita putus, mending aku nggak nikah sama siapapun. Kalau semisalnya kamu minta putus, mending aku nggak ada di dunia ini dan lain sebagainya. Gitu. Nah itu adalah salah satu senjata yang digunakan oleh si pelaku toksik.
Dan ketika kita mengiyakan itu nggak akan terjadi. Karena memang kita sebagai korban toksik itu mereka tahu bahwasanya kita nggak punya rasa ketegaan untuk mengiyakan apa yang mereka ancamkan. Mereka tahu kelemahan kita itu di mana. Sehingga memang kita perlu menyadari dulu, itu yang pertama. Kita perlu menyadari dulu di mana letak toksiknya, di mana letak yang harus perlu diperbaiki dari diriku. Ada nggak yang memang salah? Kalau memang tidak ada, yang perlu diperbaiki adalah bagaimana kita mempersepsikan hubungan itu. Gitu. Dan yang paling utama caranya adalah harus berani. Itu berani untuk mengakhiri hubungan yang beracun, berani untuk mengakhiri hubungan yang tidak sehat, seperti itu. Jadi jangan sampai karena ada ancaman, karena ada hal-hal yang mengurungkan niat kita untuk putus sehingga kita berusaha untuk tetap bertahan, padahal kita sendiri itu tidak kuat ketika harus berusaha menahan itu sendiri. Seperti itu Mas Pepe, pulang pergi dong ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Cukup ya? Cukup. Kesimpulannya untuk sesi kali ini bahwa cinta dan cita itu harus beriringan. Yang pertama harus memahami diri. Kalian sebagai anak remaja karena masih labil dan harus memahami diri. Oh saya ini 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan mau jadi apa? Ya, jangan melulu memikirkan cinta. Nanti untuk karir seiring berjalannya waktu Bu, jangan seperti itu ya. Harus memahami diri sendiri. Yang kedua jaga batasan. Jadi antara cinta dan cita-cita harus punya batasan. Apalagi kalau zaman sekarang sudah dibantu dengan gadget HP kalian masing-masing, jadi harus tahu batasannya. Oh kalau ada batasannya. Tidak perlu kalian mengepost foto yang terlalu vulgar dan sebagainya. Ya, harus tahu jaga batasannya. Yang ketiga adalah pilih hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang bisa memunculkan satu hal yang positif. Ya, untuk yang diajak negatif, kalau bisa ditolak, ya jangan didekati. Itu kesimpulan untuk sesi kali ini. Saya ucapkan terima kasih sekali untuk Bu Prapti Madyaratri, sangat luar biasa untuk pengisiannya.